untuk menjelaskan lebih jauh soal modus-modus penyelundupan mobil dan juga motor mewah serta ilustrasi bagi Anda apabila ingin membeli sebuah mobil mewah berapa pajak yang harus Anda bayarkan. Fitri Megantara akan menjelaskan untuk Anda. Fitri. Rory Asyari dan juga pemirsa, sepanjang tahun 2016 hingga 2019, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai membongkar sejumlah kasus penyelundupan mobil dan juga motor mewah melalui berbagai pelabuhan utama, diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok. Berbagai modus ditempuh untuk menutupi praktik penyelundupan ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahkan menilai modus penyelundupan mobil mewah dan sepeda motor mewah ini dengan melaporkan isi kontainer sebagai komoditas lain sangat licik. Dan kita akan lihat bersama apa saja modus-modus penyelundupan mobil dan juga motor mewah selama ini adalah dengan cara pemalsuan dokumen manifest ditulis sebagai batu bata, suku cadang mobil, aksesori dan juga perkakas. Selain itu penyelundupan juga dilakukan melalui pelabuhan-pelabuhan utama diantaranya Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Mas, Perak dan juga Belalawan. Selain melalui pelabuhan utama, penyelundupan juga dilakukan melalui pesisir timur Sumatera di mana kemudian barangnya dibagi-bagi ataupun dipreteli menjadi bagian-bagian yang kecil sehingga kemudian bisa mengelabui para petugas yang kemudian melakukan pemeriksaan. Dan kecurangan dari para penyelundup mobil mewah juga tidak hanya sampai di situ, ada juga praktik-praktik yang lain diantaranya tanpa adanya pemberitahuan, kemudian pengeluaran tanpa izin, bongkar luar kawasan tanpa izin, tidak merekspor barang eksimpor dan juga pindah lokasi impor sementara tanpa izin. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perusahaan-perusahaan yang menyelundupkan akan tetap ditarik bea masuk serta pajak penjualan atas barang mewah ataupun PPNBM, sementara para pelaku penyelundupan bakal tetap mendapatkan hukuman pidana. Berbicara mengenai komponen perpajakan itu sendiri, ada sejumlah komponen perpajakan dan kepabeanan yang seharusnya dibayarkan apabila mobil ini diimpor secara resmi. Yang pertama adalah bea masuk di mana mencapai 40 hingga 50% dari harga mobil. Kemudian juga ada komponen pajak terhadap barang mewah atau PPNBM yaitu sebesar 125% dan juga ada pajak penghasilan atau PPH sebesar 2,5 hingga 7% dan juga pajak pertambahan nilai atau PPN sebesar 10%. Untuk lebih jelasnya bagaimana kemudian ilustrasi komponen perpajakan jika kemudian kita mendatangkan sebuah mobil impor ataupun mobil mewah supercar, kita akan ambil contoh adalah supercar jenis Lamborghini Aventador LP 704 Roadster di mana harga mobil off-roadnya adalah sekitar 12 miliar rupiah. Dan apabila kita kalikan dengan komponen-komponen perpajakan ini, misalnya dengan bea masuk 50%, maka dari 12 miliar harga off the roadnya, maka harga ataupun bea masuk yang harus dibayarkan adalah 6 miliar rupiah. Kemudian ada komponen perpajakan lain seperti PPNBM, PPH dan juga PPN di mana kemudian perkaliannya adalah dengan cara harga jual mobil off the road yaitu 12 miliar apabila kita simulasikan ataupun kita contohkan ditambah dengan bea masuk. Misalnya karena kemudian harga Lamborghini adalah 12 miliar, kemudian bea masuknya adalah 6 miliar, artinya PPNBM-nya kemudian dikalikan 18 miliar termasuk kemudian juga PPH 7,5% dikalikan 18 miliar rupiah dan kemudian juga PPN 10% dikalikan 18 miliar rupiah. Ada sekitar 30 miliar rupiah total simulasi perhitungan pajak untuk mobil mewah. Kita lihat total persisnya ada 31,65 miliar rupiah untuk mendatangkan sebuah Lamborghini Aventador LP 704 Roadster. Nah, dari Kementerian Keuangan sendiri mengatakan untuk menindaklanjuti maraknya penyelundupan motor dan juga mobil mewah ini, Bea Cukai juga akan bekerja sama dengan otoritas kepabeanan Singapura sebab penyelundupan mobil dan motor mewah sebagian besar berasal dari Singapura selain juga berasal dari Jepang.